beberapa hari. Dari apa? Isi air ya? Tapi matanya kelihatan dari peristiwa yaitu gelonggongan yang di mana air tersebut disuntikan menggunakan air dan juga menggunakan alat kompresor. Polisi membongkar praktik curang pedagang yang menggelonggong ayam dengan air agar bobotnya lebih berat. Praktik ayam gelonggongan ini dilakukan di Pasar Kebayoran Lama. Praktik penggelonggongan ayam ini dilakukan di tempat pemotongan ayam milik pedagang inisial A di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi mengungkapkan praktik penggelonggongan ayam yang dilakukan pedagang nakal di Pasar Kebayoran Lama sejak 2021. Dalam sehari, pelaku bisa menyuntik sampai 200 ekor ayam. Polisi telah menetapkan 1 orang sebagai tersangka dalam kasus ayam gelonggongan di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Polisi menyebut praktik pedagang sengaja menjual daging ayam gelonggongan dengan harga lebih mahal hingga mencapai Rp50.000. Sementara itu, harga ayam potong broiler dijual dengan harga Rp38.000. Di sini dapat kami amankan, yaitu ada berupa ayam potong yang belum maupun yang sudah disuntik. Juga ada alat yang digunakan seperti kompresor, galon, selang, dan juga selang yang sudah dimodifikasi yang dulunya ada atau diberikan jarum dan itu digunakan untuk menyuntikkan air ke dalam ayam yang sudah dipotong. Ini pelaku SY sudah kita keluarkan ke dalam gelar perkara dan kita tetapkan statusnya sebagai tersangka. Ini rebus di air panas ya? Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Selatan mengungkap praktik gelonggong ayam ini dilakukan dengan menggunakan air kotor yang tercemar bakteri. Selain itu, penyuntikan air ke dalam daging ayam bisa mengakibatkan daging ayam akan lebih cepat membusuk dan berbau tak sedap. Yang paling perlu kita cermati adalah air yang digunakan itu biasanya adalah air kotor. Nah, karena air kotor itu disuntikan ke daging ayam, ke karkas ayam, otomatis karkas ayam tersebut terkontaminasi bakteri yang ada di air kotor tersebut. Nah, jadi yang pertama itu ayamnya akan cepat busuk, kemudian juga konsistensinya itu juga akan menjadi lembek karena banyak air ya. Kemudian juga dia akan cepat berbau amis, meredup. Dan ketika dikonsumsi juga dia tidak seenak apabila ayam yang tidak digelonggang. Pasca digerebek dan digaris polisi sejak Kamis kemarin, rumah potong ayam yang diduga melakukan praktik suntik atau ayam gelonggongan sudah kembali beroperasi. Garis polisi yang sempat terpasang di rumah potong juga sudah tidak terpasang. Sebelumnya, polisi menggerebek rumah potong ayam dan menangkap seorang tukang potong yang diduga melakukan praktik gelonggong ayam.
Lebih lengkap terkait penyidikan praktik ayam gelonggongan di Pasar Jakarta Selatan, kita terhubung dengan Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Bima Sakti. Pak Bima, selamat petang. Ya, selamat petang Mbak Cindy. Pak Bima, kan baru satu orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tapi dari keterangan dia bukan pemilik rumah ayam potong. Dia juga belajar dari orang lain. Artinya penelusuran ataupun juga pemeriksaan kemungkinan ada tersangka lain, apakah itu masih dibuka? Ya, terima kasih Mbak Cindy. Betul yang disampaikan, di sini masih kita dalami lagi pemeriksaan terkait tadi yang disampaikan bahwa yang bersangkutan ini di situ sifatnya hanya karyawan atau disuruh atau oleh bosnya, yang sampai dengan sekarang masih kita lakukan penyelidikan terhadap bosnya yang menyuruh dari tersangka inisial SY tersebut bekerja di lokasi pemotongan milik bos Maman tadi. Demikian. Oke, pemeriksaan selain ke pemilik dari rumah potong itu sudah siapa lagi yang diperiksa juga, Pak? Di situ sudah kita periksa dari pemilik rumah potong, setelahnya ada karyawan yang bekerja di rumah potong tersebut, yaitu ada 1 orang, dan juga dari korban sendiri sudah kita lakukan pemeriksaan. Dan juga nanti ke depan kita akan melakukan pemeriksaan juga terhadap dinas terkait, seperti kemarin dinas KPKP atau Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian juga akan kita lakukan pemeriksaan sebagai ahli. Demikian. Pak, kalau dari tersangka kan dia sudah bekerja dari 2021, tapi sampai akhirnya sekarang bisa terungkap itu bagaimana ceritanya, Pak? Ya, baik Mas Indi, untuk awal bagaimana bisa terungkap, ini berawal semuanya dari laporan atau pengaduan dari masyarakat yang melihat ada kejanggalan pada saat di sini masyarakat membeli ayam dari lokasi tersebut, ada keanehan. Lalu dari ada laporan atau pengaduan tersebut, tim dari unit 5 Resmob Satreskrim Polres Jakarta Selatan bergerak melakukan penyelidikan, dan di situ didapati bahwa tersangka SY pada saat itu sedang melakukan praktik penggelonggongan terhadap ayam potong yang sudah dipotong. Demikian. Tapi kalau untuk rumah potongnya sendiri sudah beroperasi dari tahun berapa, Pak? Kalau untuk rumah potong sendiri, kami mendapatkan hasil pemeriksaan dari karyawan, yaitu sekitar tahun 2014. Namun di sini untuk rumah potong hanya menyediakan ayam yang hidup untuk dipotong di lokasi tersebut. Tapi kalau untuk rumah potong itu hanya menjual ayamnya di Pasar Kebayoran Lama atau juga ke pasar-pasar lain, Pak? Jadi untuk rumah potong tersebut dia menjual ayam hidup, lalu ayam hidup tersebut dijual ke pengecer-pengecer, dan juga pengecer tersebut ketika beli ayam di lokasi itu langsung dipotong di lokasi dan langsung dibersihkan lalu siap diedarkan. Demikian. Ini ada kemungkinan ini menjadi sebuah sindikat, Pak, dari temuan sementara atau bagaimana? Untuk itu masih perlu kami lakukan pendalaman lagi, penyelidikan lebih lanjut. Namun di sini kita pastikan insya Allah ke depan tidak ada kejadian serupa seperti ini. Tapi pemeriksaan akan diperlebar juga kah, Pak, ke rumah potong lainnya ataupun juga kepada pedagang lainnya di Pasar Kebayoran Lama dulu setidaknya? Ya, sementara kami fokuskan di hasil ungkap ini dulu, baru nanti kita jadwalkan kembali bersama dengan dinas terkait akan melaksanakan sidak yang di tempat lainnya. Untuk harga jual dari ayam potong yang sudah digelonggong dan juga yang normal yang ditemukan berapa, Pak? Seberapa jauh harganya? Ya, kalau untuk perbedaan antara ayam yang sudah digelonggong dan yang normal, yaitu perbedaannya di beratnya, Mbak. Dari beratnya itu apabila yang digelonggong ini atau yang digelonggong lebih berat 200 atau 100 sampai 200 on, nah di situ baru dihitung nanti hasilnya untuk dijualnya harganya berapa. Jadi perbedaannya di situ, Mas. Pak, tapi kan untuk rumah potongnya juga sudah beroperasi lagi, garis polisi juga sudah dicabut. Sudah bisa dipastikankah artinya memang tidak ada lagi praktik kecurangan itu? Ya, di sini sudah kita pastikan karena alat yang digunakan dan juga untuk pemilik sudah kita lakukan pemeriksaan dan sudah kita himbau, kita beritahu bahwa alat yang digunakan untuk menyuntik atau menggelonggong tersebut sudah kita amankan dan jangan sampai ada kembali lagi peristiwa serupa terjadi.
Demikian. Dalam satu hari pelaku bisa melakukan praktik penggelonggongan ayam ini bisa sampai berapa ekor, Pak? Kalau untuk pelaku SY sendiri bisa melakukan penggelonggongan ayam sekitar 100 sampai 200 ayam per harinya. Dan itu terjual semua setiap hari? Ya, dan rata-rata itu terjual. Kalau untuk motifnya sendiri Pak, murni hanya untuk meningkatkan keuntungan atau ada motif lain sebenarnya? Untuk motif murni untuk meningkatkan keuntungan dari hasil penjualan ayam tersebut. Demikian Mbak Cindy. Kalau dari pelaku saja dari 2021 perkiraan sudah dapat omsetnya berapa Pak? Kalau pelaku ini sendiri setiap harinya dia diberi upah 100.000 dari tahun 2021 itu sampai dengan kemarin. Berarti sudah beroperasi sekitar ada 4 tahun itu Mbak. Siap. Oke, baik. Pak AKP Bima Sakti, Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Saya selalu Pak.